Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yayu Heni Widyastuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Islam Muda Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya bersama beliau, Bapak Abdul Munir, Sarjana Pendidikan Islam, selaku Kepala Sekolah SMP Islam Muda. Pada kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada di SMP Islam Muda. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bu. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk sesi kali ini. Nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Selama Bapak memimpin sekolah ini, bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis dengan nilai-nilai kebajikan? Untuk pertanyaan yang pertama ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, Bu Yayu. Untuk pengambilan keputusan, saya melihat latar belakang masalah terlebih dahulu. Untuk mengidentifikasi agar saya tidak salah mengambil keputusan, maka akar masalahnya di mana dulu. Berarti akar permasalahan terlebih dahulu ya Pak. Lalu kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang kebetulan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk saya bekerja sama atau berkolaborasi dengan guru BK, kesiswaan, kemudian wakil kepala sekolah. Untuk seperti ada siswa pindahan, berarti paling tidak saya harus melibatkan kepala sekolah asal anak tersebut, kepala sekolah, guru BK, dan kesiswaan. Jadi nanti di sana ada saling memberikan pendapat tentang siswa tersebut. Jadi tidak diambil satu pihak, tapi dua sekolah ini akan bekerja sama. Berarti mengutamakan benar-benar di mana biar siswa itu merasa beruntung atau intinya sama-sama kebaikan untuk siswa ya Pak ya? Iya jelas, jangan sampai barangkali saya mengambil keputusan sendiri, nanti justru sebenarnya ada sesuatu yang tidak menguntungkan siswa nanti. Berkolaborasi tentunya betul, ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ini, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, tetap berkoordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Pokoknya semua tetap dilibatkan begitu. Berarti seperti tadi ya Pak ya, siswa yang pindahan berarti dari sekolah sini dengan sekolah asal ya Pak ya. Tentu harus berkoordinasi, betul. Kemudian berikutnya adalah hal apa saja yang menurut Bapak itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di SMP? Kalau untuk berkoordinasi dengan semua pihak memang tadi harus ya. Kemudian yang kedua, setelah kita berkoordinasi kemudian mengambil keputusan, ini tetap harus ada melibatkan termasuk yang siswa ini latar belakangnya bagaimana itu di rumah, maksudnya paling tidak begitu loh. Jangan hanya sekedar kita mengambil tapi hanya sepihak di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan keluarga sangat penting sekali. Karena apa, anak ini pindah ini apa akar masalahnya dari rumah atau ini terus harus dipelajari begitu. Berarti tentu harus selalu memantau ya Pak. Selalu dipantau terus. Tanpa ada bantuan dari kita kemudian dari keluarga ini sangat susah. Betul sekali Pak. Berarti kayak merefleksikan bagaimana sih keputusan itu kira-kira ke anaknya, ya, itu. Apakah yang terbaik tadinya putusannya seperti itu ya Pak, dengan melihat bagaimana di rumah, bagaimana. Betul, paling di sekolah di rumah itu harus
Kalau anak ini tertekan hanya kaitannya di sekolah, tapi di rumah tidak nyaman, itu paling tidak anak bisa keluar, justru tidak jadi masalah di sekolah. Kemudian selanjutnya, kira-kira hal apa yang selama ini menjadi tantangan Pak ketika Bapak memutuskan suatu keputusan, terus tantangan apa yang pernah Bapak rasakan seperti itu? Tantangannya sangat banyak Bu Yayu. Artinya ketika saya mengambil keputusan sebagai kepala sekolah, ada yang tidak suka jelas. Karena semua orang tidak akan perasaannya tidak mungkin sama. Oh, keputusan kepala sekolah itu salah itu. Nah, ini tantangannya memang kita harus bisa meredam bagaimana guru-guru semua, belum tentu guru mapel ini setuju dengan guru BK itu tadi. Karena oleh karena itu berarti kita harus tetap saya akan meredam, kemudian setelah itu kita pertemukan, setelah ada sesuatu yang kita musyawarahkan, solusinya ketemu, akhirnya nanti bisa. Jadi seakan-akan kepala sekolah itu tidak salah, kita harus melibatkan semua, tetap itu. Jadi ketika ada yang tadi kurang setuju sependapat, itu. Bapak itu ya kita jelaskan ini loh, ini. Setelah mereka saya jelaskan, ternyata juga mereka paham, karena tadi kurang penjelasan, jadi mereka masih ada yang ragu gitu. Kemudian dalam mengatasi tadi kasus dilema etika itu, apakah Bapak mempunyai sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaiannya, atau misal langsung di tempat saat itu atau seperti apa? Yang sering saya lakukan ya paling tidak memang harus terjadwal. Paling tidak 1 bulan sekali lah kita adakan kontrol, kemudian kita pertemukan begitu. Tidak hanya sekali itu terus tidak ada pantauan lagi, tetap terjadwal itu. Ada evaluasi rutinitas ya Pak ya. Ketika 1 bulan ini berjalan lancar, belum tentu nanti di bulan kedua ternyata kok ada perubahan. Makanya tapi kita terjadwal. Kalau hanya 1 kali itu nanti tidak efektif itu. Kemudian selama dalam pengambilan keputusan, adakah seseorang atau faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Untuk mengambil keputusan ini, saya tetap melibatkan tadi guru BK, wakil kepala sekolah, dan semua guru. Arti tetap saya mintai pendapat lah. Artinya biar keputusan ini tidak menjadikan orang itu bertanya-tanya, ini tuh keputusan hanya kepala sekolah gitu loh. Artinya tetap kita harus koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi supaya apa yang diputuskan panjenengan itu betul-betul yang terbaik dan memang gitu. Sudah melihat kalau ada orang yang tadi banyak faktor itu kan bisa melihat dari faktor mana, dari faktor ini, dari ini, gitu mungkin gitu, ya Pak ya. Contoh seperti ini Bu, ketika saya mengambil keputusan belum tentu di posisi walaupun ini kaitannya dengan anak, tapi ketika ada informasi dari tukang kebun atau tukang itu sangat bagus karena mereka akan dengan anak juga sering dekat juga. Artinya kita ngambil keputusan diantaranya itu loh, jangan hanya dari atas tapi dari lingkungan yang bawah pun kita libatkan begitu. Tetap bekerja sama, berkolaborasi begitu ya Pak ya. Baik, alhamdulillah. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman selama pengambilan keputusan seperti itu Pak? Ya, akhirnya dengan saya mengambil keputusan berkolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah. Alhamdulillah mereka semua senang menerima dengan baik, kemudian tanpa ada paksaan. Kemudian masyarakat sekitar pun alhamdulillah juga responnya bagus. Karena dengan tadi melihat semua kita libatkan, ternyata efeknya cukup bagus sekali untuk itu. Pengambilan keputusan dengan etika itu tadi. Baik, terima kasih atas informasi yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bersama bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk kedepannya bisa diterapkan, bisa lebih baik lagi seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, demikianlah wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bersama beliau ya selaku kepala sekolah di SMP Islamoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sesi wawancara yang kedua bersama beliau, Ibu Wiwi, selaku Kepala SMP Islam Randu Dongkal. Masih dengan tema yang sama, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Ibu Wiwi. Selamat siang Bu. Baik, dalam sesi kali ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan seputar pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang ada di SMP Islam Randu Dongkal. Untuk yang pertama ini yang jelas ada beberapa kasus-kasus yang terjadi ya Bu ya di SMP ini Panjenengan nggih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau ujian moral. Kasus di lapangan sering kita temui. Mungkin salah satunya kayak kemarin kita baru saja menghadapi atau menangani kasus itu penjaga sekolah kita. Beliau kan udah cukup lama sebenarnya ya ikut di sekolah kami. Termasuk salah satu yang senior itu. Nggih. Nah, tiba-tiba kok matur mau resign. Nggih. Tiba-tiba matur mau resign dengan alasan karena mungkin secara tenaga sudah nggak mampu, karena beliau juga sudah sepuh gitu. Secara tenaga sudah nggak mampu, merasa barangkali dari sekolah kurang serg dengan kinerja beliau gitu. Akhirnya menghadap dan matur kalau mau resign. Kita juga kaget waktu itu. Jadi kayak dilema ya Bu ya. Iya betul. Mau memutuskan menerima resignnya ya juga benar karena faktor tadi tenaga. Kemudian mau menolaknya juga karena memang sekolah sedang membutuhkan ya. Beliau dedikasinya sangat luar biasa. Dilema banget itu buat kita. Mau kita terima, ya monggo kita persilahkan. Kita juga ini orang baik, senior, kinerjanya bagus, Berarti selama ini beliau juga kebetulan belum pernah meninggalkan jejak sesuatu yang bagaimana ya, menyayangkan sekali ya. Tidak pernah meninggalkan hal-hal atau dalam catatan negatif, tidak pernah. Dalam pikiran kita atau di dia itu orangnya baik, positif gitu. Tapi mungkin karena itu tadi faktor-faktor yang beliau kemukakan itu tadi faktor usia, mungkin tenaga juga berkurang itu mengenai desain. Padahal sekolah kita itu sangat membutuhkan sekali tenaga beliau. Betul-betul harus melihat latar belakang permasalahannya ya Bu ya. Memang permasalahannya seperti apa gitu ya Bu ya. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus seperti tadi Bu, yaitu kasus-kasus yang mempunyai pilihan yang sama-sama benar. Kita tidak langsung memutuskan, oh iya saya terima resign jenengan gitu, tapi kita dulu, selidiki dulu, kita tahan dulu, kita telusuri dulu apa benar faktor yang diajukan oleh beliau, alasannya diajukan beliau itu karena memang alasan-alasan yang dikemukakan itu mungkin kita bisa tanya dengan keluarga beliau, dengan teman orang-orang dekat beliau, takutnya kan barangkali ada masalah di belakang itu selain faktor yang tadi dikemukakan. Betul. Jadi berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang sekitar ya, terutama yang berhubungan dengan beliau karena dilihat dari kasusnya itu mau milih A ya berarti benar, milih B ya benar, tapi yang diharapkan itu benar-benar pilihan yang terbaik. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Keputusan dari sekolah yang terbaik. Betul. Bukan setelah itu kita menyesal karena sudah memutuskan A atau B. Betul sekali. Kemudian yang berikutnya, prosedur yang biasa Ibu lakukan ketika seperti tadi. Prosedurnya itu seperti apa dalam memutuskan kasus yang antara benar dan benar tadi? Tadi setelah kita cari cari informasi terlebih dahulu secara akurat itu, kemudian kita gandeng kepada rekan-rekan, ini baiknya bagaimana, ada kasus kayak gini
hati yang penjaga sekolah itu, nggih. Maksudnya kita gandeng rekan-rekan, diskusi sama rekan-rekan. Jadi saya tidak memutuskan secara sepihak saja. Betul, Karena ini nggih. kepentingan sekolah. Nggih. Nggih, bukan Jadi, kepentingan saya nggih, pribadi. berarti melihat kepentingan yang terbanyak ya, dan terbaik. terbaik. Nggih, betul. Iya, Kemudian dari permasalahan tadi, kira-kira yang bisa dianggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan seperti apa? Hal apa seperti itu? ya tadi dari rekan-rekan itu memberikan masukan-masukan ya. Dan baiknya ini seperti ini, misal pertimbangan-pertimbangan yang diberikan, misal dari tadi contohnya kasus tadi di sekolah itu memberikan masukan, mungkin bisa saja kita menerima dari beliau itu ya, alasan beliau dengan alasan bahwa memang benar beliau itu sudah saatnya untuk pensiun, saatnya untuk menikmati waktu bersama keluarga, memang benar seperti itu. Berarti informasi dari luar juga itu yang Yeah. paling efektif ya, Yeah. selalu bekerja sama Yeah. dengan pihak manapun ya. Ya, Oke. Kemudian ini tentunya yang paling unik ini, ketika dalam pengambilan keputusan tentunya ada tantangannya Ibu ya. nggih. Bisa Oh. Ibu menceritakan hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan buat Ibu itu seperti Oke. apa Bu? Misal kalau kita menerima ajuan desain beliau ketika itu, otomatis sekolah kan ditinggal ya. Nggih. Nanti kita akan kehilangan salah satu ibaratnya sumber kekuatan kita. Itu tantangannya itu kan. Yang kalau kita menolak berarti kita akan istilahnya Kayak memaksa mungkin ya. iya, ganduli ya. Kalau Nggih, bahasa Jawanya nggih, ganduli ya. Iya betul betul. Untuk ganduli beliau untuk menikmati masa-masa tua bersama keluarga. Itu tantangannya berarti kita ada perang batin. Nggih, Ya, nggih. perang batin mau kita terima saat itu atau mau kita tolak. Betul betul. Nggih. Karena sama-sama benar, Sama-sama baik. benar dan Nggih. baik, nggih. Alasannya beliau itu ya masuk akal, Nggih. tapi kita sama-sama Butuh membutuhkan. juga, Nggih, nggih, tenaga nggih, nggih. beliau gitu. Nah, untuk kita kembali ke penyelesaian kasus ya Bu ya. Apakah di sekolah Ibu itu ada jadwal tertentu dalam penyelesaian seperti kasus-kasus tadi Bu? Seperti bentuk atau prosedurnya seperti apa? Jadwalnya? Ada jadwalnya kalau secara umum tidak urgent, itu bisa kita evaluasi per 2 bulan sekali. Tapi kalau urgent itu mungkin kita evaluasi lebih intensif lagi. Kita pantau Iya. perkembangannya, kasus ini sampai mana kasus perkembangannya, mungkin bisa setiap minggu kita pantau perkembangannya. Kalau memang urgent gitu ya, Urgent. jadi tetap terjadwal, Iya, tetap tidak terjadwal. hari ini besok dan Langsung tidak tidak. ya. Tetap harus tadi yang Ibu sampaikan, mencari informasi terlebih dahulu, Iya. kemudian baru nanti ditindaklanjuti. Iya. Paling tidak ya dalam 1 minggu, ya tadinya 2 bulan menjadi Iya, 1 1 minggu minggu. seperti itu ya Iya. Bu. Oke. Nah ini dalam pengambilan keputusan tentunya ada faktor atau seseorang yang membuat Ibu mudah dalam penyelesaian masalah. Itu Ibu bisa menjelaskan kira-kira seseorang itu apa atau faktor-faktor seperti apa? Sebenarnya itu tim ya. Oh, tim. Iya. Kalau kita Iya, iya. pengambil keputusan itu kan tim Nggih, sekolah. iya, betul, Iya, iya. kita sebut stakeholder itu ya sekolah. Mungkin dengan rekan-rekan guru BK, dengan rekan-rekan yang wali kelas ya, barangkali ada permasalahan dengan siswa, Betul. dengan rekan yang kesiswaan, itu mungkin dengan kurikulum. Jadi itu mungkin satu kesatuan tim sekolah kita yang memutuskan. Berarti ada tim Tim, tersendiri ada tim seperti itu ya Bu tersendiri, ya. Iya. ya. Dan mungkin ditambah dengan faktor-faktor yang di luar mungkin ya Bu Iya. ya, selain yang ada di tim itu mungkin Iya. yang bisa disampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah kita sudah membahas tentang tadi cara mengidentifikasi dan cara penyelesaiannya seperti apa. Nah, dari semua yang tadi sudah disampaikan, kira-kira pembelajaran yang Ibu petik itu apa dalam pengambilan keputusan
keputusan selama ini? Sebenarnya banyak ya permasalahan itu kan Iya. sebenarnya mendewasakan kita. Bagaimana kita punya masalah itu dan kita menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana. Berarti pembelajarannya adalah kita nggak boleh asal ngambil keputusan, nggak boleh gerusa-gerusu, terus nggak boleh memutuskan secara sepihak yang menguntungkan satu pihak. Kita harus selalu berpikir secara general, secara umum, karena ini adalah menyangkut kepentingan orang banyak juga. Dan mungkin inti dari pengambilan keputusan itu tetap harus ada meninggalkan nilai-nilai yang baik ya Bu ya. Iya. Mungkin ya. Iya. Kan kayak Ibu tadi menyampaikan tidak merugikan siapapun. Oke. Berarti harus benar-benar berdampak positif untuk Oke. semuanya seperti itu ya Bu ya. Oke. Oke, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan oleh Ibu. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu betul-betul bisa memberikan sama-sama kita pembelajaran, nggih. Saya juga jadi tahu, nggih, apa yang terjadi di SMP di mana Ibu pimpin, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi wawancara yang kedua.